فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Susah jadi manusia, memang feel, memang gagal. Panggilan ke masjid aja, walaupun ada aircon, yang datang paling seberapa. Tapi yang di stadium, bayar mahal pun datang. Syariat Allah bukan senang. Ada ujian, setan tak suka, sementara hawa nafsu juga tak suka. Majoriti itu macam gagal. Betul. Mana dia punya kuota lulus itu sedikit. Betul. Dari 1000 orang, hanya satu yang ke surga, 999 ke neraka. Maknanya itu memang sukarlah syariat Allah ini memang nak ya, Allah membebani manusia tidak melebihi kemampuan, cuma manusianya yang pemalas. Dia kena bulat itu. Betul. Untuk kesenangan dunia yang penuh kesusahan pun manusia siap untuk jerih payah. Untuk akhirat yang lebih utama, banyak yang malas. Dalam 1001 dia masuk juga, itu ada hadis. Ma'ruf hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Cuma tidak dikatakan kekal atau tidak kekal, tapi dari 1999 masuk neraka. Ma'ruf hadis Bukhari Muslim tentang itu. Cuma kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira, yaitu selama Ya'juj dan Ma'juj masih ada, mereka dulu yang diutamakan. 999 dari Ya'juj Ma'juj, satu dari yang lain. Istilahnya Allah memberikan keringanan untuk umat ini. Jadi sengaja Allah menjadikan satu yang masuk surga itu orang yang baik. Yang 999 diambil dari Ya'juj dan Ma'juj dulu. Sampai mereka habis dulu, baru tengok masih ada nggak? Manusia. Iya. Mereka masih satu keturunan dengan Atrak, dengan Turk. Oh iya. Hanya yang maju di Nakula kemudian sudah keluar. Belum, kita belum sampai zamannya. Pada bilangnya maju ini lebih ramai pada manusia besok. Iya, mereka lebih ramai. Jelas mereka datang setelah Dajjal. Dajjal akan dibunuh Nabi Isa. Ini sekarang belum, masih belum siap. Sejak zaman Iskandar Zulkarnain. Betul. Cuma tak tahu di mana. Itu Google Map nggak dapat. Masih ada daerah yang tak terjangkau. Mungkin dimensi lain, Allah lebih tahu. Mungkin dalam bumi mana? Iya, Allah lebih tahu gimana polanya. Alam gaib. Baik. Macam pelik tak logik. Jelas. Kita lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 142 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa rawa Muslimun fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih beliau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Tetap intinya tauhid uluhiyah yang paling utama. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling ringannya, paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah suatu cabang dari iman. Yang pertama adalah ucapan lisan. Yang kedua, amalan anggota badan. Yang ketiga adalah amalan hati. Syekhul Islam menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya iman itu berisi ucapan, keyakinan, dan amalan anggota badan. Sebagaimana di dalam masail beliau, kalau tidak salah masail Ishaq bin Ibrahim Al-Andrani, beliau membahas itu, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian faqad dalla al-hadis, hadis ini telah menunjukkan ala annama yaqumu bil qalbi wal lisani wal jawarih minal iman. Sesuatu yang ada pada hati, lidah, dan anggota badan itu bagian dari iman, yaitu amal-amal soleh yang ada di hati, lisan, dan anggota badan itu bagian dari iman.
Wa amma ma jaa fil Qur'an. Adapun dalil yang datang di dalam Al-Qur'an min ayatin kasirah, berupa ayat-ayat yang banyak, fiha atful amali sholih alal iman, yang di situ digandengkannya amal soleh kepada iman. Karena orang-orang Murji'ah, kelompok yang tersesat itu, Muqtadi'ah, mereka menyatakan amal soleh bukan bagian dari iman. Buktinya apa? Dipisahkan antara iman dan amal soleh di dalam kalimat. Kama fi qaulillahi azza wa jal, sebagaimana dalam firman Allah azza wa jal, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini kata mereka ini dipisah nih. Ada wawu ataf. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka akan mendapatkan surga firdaus sebagai tempat tinggal. Nuzulan artinya manzilan, manzil, tempat tinggal. Terkadang nuzulan itu artinya adalah hidangan pertama kali, tapi karena ini surga, toh ini adalah tempat tinggal, manzilah, manzil, tempat tinggal. Wa qaulih innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Wa qaulih innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yaitu Ar-Rahman akan menjadikan mereka itu saling cinta. Fala yadullul atfu, kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad, fala yadullul atfu ala adami dukhulil a'mal fi musammal iman. Ataf di sini wawu ataf, dan tidaklah menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak masuk ke dalam istilah iman. Bal huwa min atfil khas alal am, tapi ini masuk dalam istilah digabungkannya perkara yang khusus kepada perkara yang umum. Karena iman ini umum, mencakup keyakinan, mencakup amal-amal soleh dan sebagainya dan sebagainya. Wa dzalika anna tafawuta bainan nasi fil iman. Sebabnya adalah kenapa Allah memisahkan, yaitu di dalam penyebutan antara iman dan amal soleh, karena bertingkat-tingkatnya manusia di dalam keimanan, yakunu ghaliban litafawutihim fil a'mal. Biasanya terjadinya adalah karena mereka berlainan di dalam amalan. Karena amalan berlainan, maka iman jadi berlainan pula. Makanya Allah menekankan lafaz wa amilus sholihat, agar orang tidak menyangka, oh iman ya sekedar saya yakin dah itu iman. Tidak, Allah menuntut untuk orang beramal soleh. Padahal amal soleh juga bagian dari iman. Agar orang tidak salah sangka, iman cukup dalam hati saja. Oh, bukan begitu. Kemudian wafil aqwali aidon, yaitu manusia keimanan bertingkat-tingkat karena berlainannya ucapan. Ya, yang rajin berzikir, rajin amar ma'ruf nahi mungkar, rajin, yaitu mungkin apalagi istilahnya yang baik-baik, kalam-kalam yang baik, maka imannya jadi bertambah. Yang sebaliknya ya sebaliknya. Li'annal qaula amalul lisan, karena ucapan adalah amalan lidah. Bal innahum yatafawatuna fima yaqumu biqulubihim, bahkan manusia juga bertingkat-tingkat di dalam masalah amalan yang ada di jantung mereka. Ya, yang punya rasa takut yang besar pada Allah, imannya lebih kuat daripada yang tidak seberapa takut. Yang cintanya kepada Allah sangat besar, tentunya lebih kuat imannya daripada yang tidak seberapa cinta, dan seterusnya, bertingkat-tingkat. Yang punya kebencian kepada kebatilan dengan kebencian besar, tentunya imannya lebih kuat daripada yang tidak seberapa benci, dan seterusnya. Wah, kemudian kata beliau di sini, qala al-Hafidz fil Fath, Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, naklan anin Nawawi, menukilkan dari ucapan Imam Nawawi, wal azharul mukhtar, yang paling jelas dan yang terpilih, annat tasdiqa yazidu wa yanqus, bahwasanya pembenaran dalam hati, meyakini ini benar misalkan, dia sendiri mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Bikasratin nazar, karena yaitu dengan banyaknya penelitian. Lain orang yang tidak mau meneliti isi Quran, tidak mau meneliti isi hadis, mungkin oh saya yakin Quran benar, saya yakin surga neraka benar, tapi keyakinan yang sangat lemah. Makanya nampak dalam amalan sehari-harinya. Lain dengan orang yang rajin
untuk memperhatikan isi Quran, rajin menelaah, rajin menafsirkan, rajin mempelajari, demikian pula hadis. Tentunya apa? Pembenarannya berkali-kali lipat lebih kuat dan keyakinannya juga berkali-kali lebih kukuh lagi, sehingga amalannya nampak. Lain dengan orang awam yang jarang belajar, jelas akan nampak itu. Baik. Jadi yang di dalam hati sendiri bertingkat-tingkat. Kata beliau, wa wuduhil adillah, dan jelasnya pendalilan. Nah, orang awam yang tidak mempelajari dalil jelas masih apa? Masih rabun mata mereka istilahnya terhadap kebenaran. Tapi orang yang betul-betul menelaah dalil, memperhatikan dalil, menapis, melihat mana yang kukuh, mana yang dalil yang tidak sesuai, maka tentunya mata hati dia berkali-kali lipat lebih tajam, sehingga dia tahu inilah yang benar, itu tidak tepat, inilah yang lebih rajih, oh itu bahkan sudah mansukh misalkan atau apa. Baik. Karena jelasnya dalil itu. Bagaimana biar jelas? Ya memang perlu belajar. Walihada kana imanu siddiq aqwa min imani ghairih. Maka dari itu keimanan Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat daripada keimanan orang lain. Bihaitsu la ya'tarihi asyubuhah, yang mana kerancuan tidak menimpa beliau. Bahkan dalam perkara yang nampak paling aneh, yaitu bagaimana dalam satu malam datang dan pergi, bukan sekedar ke Baitul Maqdis, bahkan naik ke langit. Bukan hanya langit satu, bahkan di atas langit 7 lagi. Tari artinya yusibu. Yusibuhu. Tidak tertimpa kerancuan. Mungkin orang lain ada sedikit kebimbangan barangkali di awal-awalnya, lalu kukuh. Tapi Abu Bakar betul-betul kukuh dari awal sampai akhir, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Wa yu'ayyiduhu, dan yang mendukung ini, anna kulla ahadin ya'lam, setiap orang tahu, anna ma fi qalbihi yatafadhal, yang di dalam hatinya itu bertingkat-tingkat. Jelas lain antara Nabi dengan para sahabat dengan manusia biasa, jelas lain. Masalah ketawakalannya, masalah ketergantungan hati, masalah kepercayaan pada Allah, yakin benarnya janji Allah, lain-lain kadarnya. Manusia lain-lain. Hatta innahu yakunu fi ba'dil ahyan al iman a'dhamu yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan. Bahkan untuk satu orang saja terkadang di beberapa waktu keimanan lebih besar keyakinannya, lebih besar keikhlasannya dan ketawakalannya. Padahal ini orang yang sama tapi naik turun. Keimanan setiap harinya naik turun. Padahal ini baru satu orang. Bagaimana dengan orang lain? Dibandingkan satu sama lain, jelas memang berlainan. Manusia satu orang sendirian aja kadang berlainan. Iman tadi pagi dengan iman petangnya misalkan. Wa kadzalika tasdiq. Demikian pula masalah pembenaran wal ma'rifah, pengetahuan. Kalau rajin disiram, pengetahuannya akan semakin bertingkat dan semakin menguat dan meninggi. Ma'rifahnya semakin kenal Allah. Tapi kalau tidak murajaah, lama-lama lupa terhadap sebagian nama-nama Allah, lupa terhadap kandungannya misalkan, dan seterusnya. Bihasabi zuhuril barohin, sesuai dengan jelasnya bukti-bukti wa kasrotiha, dan banyaknya bukti. Ilahuna wallahu a'lam.